Mungkin kalian kalau ngikutin channel saya nggak asing lagi nih dengan si Senator Factory Racing ini. Dan sepeda ini nih udah ngejogrok lama ya di gudang. Udah nggak tahu deh bentukannya tuh udah nggak jelas. Jadi cranknya juga udah nggak ada. Lalu rantainya udah berkarat. Dan kondisinya tuh kadang cukup mengenaskan gitu. Akhirnya kepikiran kayaknya seru juga kalau Senator Factory Racing ini kita rubah menjadi sebuah e-bike. Cuman e-bike-nya nih bukan e-bike yang digoes, tapi e-bike yang digas gitu. Jadi ya rada-rada mirip kayak motor listrik lah. Dan ini adalah hasil akhirnya. Tapi sebelum menuju ke sini, saya mau ngasih tahu nih, kalau prosesnya ini cukup gampang dan mudah. Yang penting punya modal aja gitu. Oke, kita mulai. Jadi seperti yang kalian lihat di sini, cranknya nih udah nggak ada ya, polosan. Akhirnya saya pikir mending ini dibuat model kayak footstep ya, footstep motor, cuman masih pakai pedal. Akhirnya saya beli BB kotak tuh, diinstal, lalu untuk pedalnya saya las, jadi disambunginnya seperti ini, jadi dilas ya. Nah, ketika udah dipasang, saya tes, oh kok pijakannya oke juga nih, menarik. Nah, kalau kalian lihat ini stemnya kebalik ya, memang kebalik. Waktu itu karena disimpan di gudang, jadi biar ringkes, akhirnya diputar gitu ya. Cuma nanti akan saya kembaliin ke posisi awal. Nah, dari sini yang penting kalian butuh dinamonya dulu nih. Saya pakai BLDC 500 watt untuk dinamo belakangnya, untuk motor hubnya. Ini beli satu set sih. Pokoknya belinya borongan ya, mulai dari dinamo, baterai, controller, terus throttle, dan sebagainya. Nah, yang penting kita tinggal pesan aja nih ke orangnya nih. Bang, mau pesan untuk ukuran ban 27,5. Dan dia ngirimin sekalian sama rimnya juga, jadi udah tinggal pasang. Pemasangannya sih gampang ya, kayak kamu ngerakit sepeda biasa tuh. Nah, untuk dinamo HP tuh tinggal di plug aja nih seperti ini. Dan kalau kalian lihat di sini dia sebenarnya masih bisa dipakein sprocket ya. Cuman karena saya sprocketnya udah nggak ada, udah saya jual, oke deh. Jadi polosan. Sebenarnya nanti kalau mau dibikin sprocket, mau dibikin pedal AC sih masih bisa. Lanjut, kita pasang baterainya dulu. Baterainya ini tinggal dipasang di battle cage. Jadi kalau sepeda kalian ada battle cage-nya, alhamdulillah. Jadi tinggal dipasang plug and play, ada bracketnya juga. Lalu selanjutnya kita pasang si controller. Nah, controllernya ini yang harus sesuai ya. Jadi kalau ini 500 watt, ya kamu cari controller yang untuk 500 watt, 48 volt juga. Yang penting samain tuh angka-angkanya tuh. Nah, nanti untuk masang kabelnya sendiri tuh nggak bakal ketuker ya. Jadi soket sama kabelnya ini sama-sama udah fix gitu. Maksudnya fix nih, kepalanya tuh nggak bakal beda gitu ya. Throttle udah dipasang, lalu kita tinggal rapi nih untuk urutan si kabelnya. Jadi kabelnya saya coba merapihin pakai kabel tis. Dan kita tes apakah nyala apa enggak. Nah, kalau nyala seperti ini, oke, berarti masangnya udah bener ya. Kita tinggal coba. Ini cari tempat yang rada longgar gitu. Dan besok ini saya iseng untuk nyari tanjakan. Penasaran juga sih, ini seberapa kuat untuk dipakai menanjak. Saya cari daerah Keranggan Lubana Sengkol situ ya, perumahan Serpong Lagun. Karena tiap hari mungkin nganter anak sekolah jadi tahu, oh di sini ada tanjakan yang cukup oke. Nah, tanjakan yang awal masuk itu kan lumayan apa ya? Kalau gue biasa tuh lumayan rada butuh tenaga lah. Akhirnya saya coba di situ apakah kuat. Dan ternyata dia kuat dong. Ini di mode 3 ya. Nah, ngomong-ngomong soal modenya sendiri, ini ada 3 mode nih. Ada mode 1, 2, 3. Nah, mode ini pengaruh dari supply tenaganya nih. Lalu saya coba cari tanjakan yang mungkin agak nukik tapi pendek. Ini masih di wilayah Serpong Lagun juga. Kita coba. Dan dia berhasil. Oke. Jadi ini lulus nih. Akhirnya saya mikir kayaknya ada tanjakan lagi nih di sebelah sana yang cukup terjal ya, walaupun aspal. Yuk kita coba. Pelan-pelan, nunggu jalanan sepi. Iya.
sayang sekali pemirsa, dia tidak kuat ya. Nah, dari tanjakan yang terjal ini saya udah mikir, oh oke, berarti ini limitnya di sini. Nanti kalau cari-cari ada atau kita ketemu tanjakan yang cukup terjal, ya udahlah siap-siap agak dorong. Cuman kan dorong juga nggak capek ya, bisa sambil digas, jadi cukup enteng gitu. Lalu kemudian saya coba tes jarak nih. Jarak tempuhnya berapa, penasaran juga. Oke nih, baterai udah di-charge sampai full, kita tes seberapa kuat jarak tempuhnya. Rute yang saya coba nih dari rumah nih Cisauk, muter ke masuk ke arah BSD ya, arah deket ICE itu, ICE BSD di belakang. Lalu ke kiri, maju dikit ke arah sirkuit-sirkuitan. Ini jalannya lurus datar sih, saya cobanya. Dan speed juga rata-rata di 20, nggak nyampe 20 ya, mungkin 19 kpj kali, kilometer per jam. Ini nyantai banget datar, semua saya pakai di mode 1 atau mode 2 kalau nemu tanjakan. Oke, ini lewatin Vanya Park, sempat ngelewatin Bukit Batu juga. Dan yang menarik sih kalau pakai sepeda ini, kita bisa lewatin trotoar dan nggak ada yang ngomel. Beda kalau kamu naik motor gitu ya, naik motor masuk trotoar gini, weh, kalau sampai viral direkam, lalu ya abis lah dibully sama netizen. Kalau ini nggak, orang lihatnya tuh masih oh iya sepeda. Dan juga satu hal yang saya suka, ini kan nggak berisik nih, jadi nggak mengganggu orang ya. Kita lewat tuh kayak orang naik sepeda aja gitu. Oke, saya istirahat dulu, istirahat ke tempat terrimbunan. Nggak tahu ini bakal jadi taman kali ya nantinya. Ini udah di 12 kilo, biar rada adem. Habis itu saya lanjut lagi. Ini ada tempat yang apa sih, mungkin jogging track aslinya, cuman saya iseng aja masuk sini. Dan enaknya sepeda ini juga nggak ada yang ngomel nih kalau lewat sini nih, orang cuek aja gitu ngeliatnya, oh yaudah dia main sepeda. Beda sama kalau misalnya saya naik motor di sini, waduh bisa di Uber satpam nih, dimarahin. Lalu abis itu naik ke arah, ini kayak sebenarnya jalur pipa gas juga, iseng juga nih naik-naik di sini nih. Motivasinya apa entahlah. Yang penting seseruan aja. Dan di sini saya pakai mode 3 yang rada ngebut ya dan sedikit powerful sampai endingnya turun. Oke, lanjut lagi. Ini udah hampir 15 km daerah Gading Serpong. Rada aus juga nih. Akhirnya saya menuju wilayah Perbabian nih, ngeliatin daerah Perbabian Gading Serpong ya. Wilayah sini nih nanti endingnya pengen ngopi dulu di Kopi Tuku. Maaf ini bukan sponsor, karena emang senang aja gitu dengan rasa si Kopi Tuku. Ini letaknya ada di pom bensin BP ya, British Petroleum. Jaraknya udah sekian kilo, seperti yang kalian lihat di sini ya. Ini kondisi baterai baru berkurang dikit banget. Saya juga agak takjub gitu. Wih, ternyata masih bisa sampai rumah nih, bolak-balik nih. Ya kan, mungkin prediksi saya sih kalau sampai habis baterai mungkin di angka berapa, 50 kilo ya. Itu udah jauh lebih dari cukup gitu untuk sepeda seperti ini. Cuman balik lagi, ini kan ada kaitannya dengan bobot sepedanya juga, bobot sayanya juga, karena saya juga nggak gemuk-gemuk amat. Jadi mungkin itu juga faktor yang bikin baterainya irit. Lalu fitur jalan yang dilalui juga nggak naik turun ekstrim ya, nggak ada yang terjal-terjal, cukup datar. Elevasinya paling kalau diukur ya cuman berapa, paling nggak nyampe 100 lah dari total jarak tempuhnya. Oke, karena ini udah mau sore nih, udah saya belum sholat asar, mendingan pulang deh, takutnya nggak keburu asar nih. Akhirnya pulang, sampai di lokasi lagi, ngelewatin belakang daerah Cibogo ya, yang masih banyak tanah juga. Nggak tahu sampai kapan ini bakal bertahan sebelum jadi perumahan. Ini jarak tempuhnya totalnya 33 kilo dan baterai ini masih sisa 2 batang. Wow. Awalnya sih prediksi saya cuma 20-25 km ya untuk mileage-nya, range-nya, tapi ternyata lebih dari itu. Cukup takjub juga sih, di luar perkiraan saya.
Dan sekarang sepedanya sendiri saya rubah menjadi ini nih, ala-ala kayak cargo bike ya. Jadi saya install base plate-nya Givi, jadi biar bisa masuk si box ini nih. Berguna banget kalau buat ngirim paket ya. Jadi misalnya ada orang beli paket Getrade cukup banyak, saya kirim pakai ini, bisa langsung ke kurir, oke, ke ekspedisi. Bisa juga kalau misalnya habis belanja sayur dan sebagainya juga bisa ditaruh di sini di boxnya. Jadi ini fungsional banget, enak, nggak perlu bayar parkir, nggak perlu beli bensin, nggak perlu apalagi bayar pajak. Jadi sangat ringkas. Oke, bisa dilihat di sini ya. Thank you untuk udah nonton videonya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.